Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Poco X7 Pro dan Infinix GT30 Pro. Ya, kalau kita ngomongin HP 4 jutaan yang paling ngebut, paling worth it buat performa, jawabannya tuh akan mengerucut di satu nama HP, Poco X7 Pro. Asli sih, nggak ada HP yang bisa nyenggol Poco X7 Pro ya, apalagi kalau kita ngelihat di harga 4,7, 4,8 jutaan. Di harga segini kita bisa dapetin mesin yang ngegas, terus storage setengah tera, baterainya juga badak. Ya tutup mata aja sih kalau pengen nyari HP buat mabar di harga 4 jutaan yang speknya mentok kanan. Tapi Poco tuh kayaknya udah nggak bisa nyantai-nyantai lagi ya. Apalagi kalau King Phoenix udah ngeluarin seri GT-nya. Dari tahun 2023 saya sempat bikinin video Poco dan Infinix ya. Mulai dari zaman Infinix GT10 Pro, terus 20 Pro, sampai yang terbaru ini di Infinix GT30 Pro. Dan konsepnya sih hampir selalu mirip ya. Infinix ini selalu pakai mesin performa yang nggak beda jauh, tapi dia punya aura gaming yang lebih rame. Ini tuh ibarat kita mau pesan es kopi. Ada es kopi susu langganan yang udah pasti enak, tapi pas kita main ke coffee shop itu lagi, ada menu baru nih. Harganya mirip, tapi dia tuh nawarin tambahan topping gratis. Di sini nih iman mulai goyang. Nah pertanyaannya, apakah topping tambahan ini bener-bener bikin nikmat? Atau mending balik lagi ya ke rasa aman yang udah pasti? Yuk kita bahas. Oh ya, sebelumnya saya pengen ngucapin terima kasih dulu ya sama distributor ponsel yang udah minjemin Infinix GT30 Pro ini. Pas banget kan, mumpung lagi pegang Poco S7 Pro, ya udahlah sekalian kita lanjutin duel abadi ini. Nah, kalau pengen ngecek spek lengkap atau pengen cari-cari cashback promo, gas, linknya udah saya taruh di bawah. Oke, kalau ngomongin soal harga, sebenarnya kita bisa dapetin Infinix ini di harga yang lebih murah ya. Karena yang varian 8/256 itu mainnya di 3 jutaan gede. Nah, kalau pengen samaan kayak S7 Pro yang emang cuma ada satu opsi memori aja, 12/512, Infinix ini juga punya varian yang sama kok. Dan harganya juga sama-sama di 4 jutaan. Ya kalau menurut saya sih kalau ada duitnya, mending ambil yang varian paling tinggi sekalian ya. Ini sweet spot banget kok dipakai buat jangka panjang. Kapan lagi kan kita bisa beli HP 4 jutaan tapi dapat storage setengah tera. Dan untuk speednya juga sama-sama kenceng ya kayak Poco. Ini udah pakai RAM LPDDR5X dan storage-nya udah pakai UFS 4.1. Yang sampai detik ini sih belum ada yang lebih kenceng dari ini. Terus kalau untuk chipset, Poco S7 Pro ini pakai mesin Dimensity yang lebih baru ya, Dimensity 8400 Ultra versus Dimensity 8350 Ultimate yang ada di Infinix. Dan kalau kita ngelihat angka benchmarknya sih bedanya cukup signifikan ya. Dimana Dimensity 8350 ini hampir selalu di bawahnya Dimensity 8400. Ini wajar karena memang generasinya berbeda. Tapi kalau kita ngelihat skor Antutunya ya sama-sama menarik ya, karena udah sama-sama di atas 1 jutaan. Nah, kalau dipakai mabar beneran, beda angka kayak gini ternyata nggak begitu berasa ya. Main PUBG Mobile udah sama-sama kebuka settingan frame rate paling tinggi. Ya, 120 fps dan performanya bisa dibilang sangat-sangat stabil. Garunya udah sama-sama hardware, buat aiming udah berasa satset dan nggak delay. Tapi untuk pengalaman main game shooter macam PUBG Mobile, Infinix ini bisa saya bilang ngasih pengalaman gaming yang lebih nyenengin ya. Yes, HP ini udah punya air trigger yang sekilas tuh ngingetin saya sama HP-HP gaming mahal macam ROG Phone. Sekali lagi, ini bukan air trigger jadi-jadian kayak di HP Infinix biasanya, yang ternyata cuma mapping pakai tombol volume. Ini tuh beneran tombol air trigger ya, tombol L1 dan R1, yang bisa kita pakai buat tombol nembak atau scoping. Dan nggak cuma sebatas itu doang sih, karena di sini kita juga bisa ngatur manual tombol-tombol apa yang pengen di mapping pakai air trigger ini. Masuk ke settingan yang lebih advance, kita juga bisa nge-combine dua tombol air trigger ini untuk combo-combo tertentu. Nah, yang biasa main game shooter pasti udah familiar sama settingan kayak gini. Haptic feedbacknya juga berasa ya, meskipun nggak terlalu nampol sih vibrationnya. Lanjut, kalau dipakai buat push rank Mobile Legends, saya di sini hampir nggak nemuin bedanya ya. Karena ya, dua HP ini tuh udah sama-sama smooth, up to 120 fps, dan hitungannya masih stabil buat dipakai push rank 2-3 match non-stop. Cuma emang sih, body Infinix di sini tuh kerasa lebih anget ya kalau digas terus-terusan. Untuk respons layar, Poco juga masih berasa lebih responsif, dan ini tuh nggak cuma dirasain doang ya. Karena pas saya ke point touch sampling rate-nya, emang nih, Poco tuh lebih berasa kayak layar HP gaming beneran. Angkanya udah di atas normal ya, antara 480 sampai 600 Hz. Jadi ini sekitar 2-3 kali lipat lebih responsif dari layarnya Infinix. Pindah ke game yang grafisnya lebih nyiksa macam Wuthering Waves, Poco di sini sempat ngegas di awal ya. Cuma nggak nyampe 2 menit, performanya tuh langsung di nerf ke 50-an fps ke bawah. Kalau Infinix ini dari awal emang udah kekunci di 45 fps. Mau suhu dari yang adem sampai anget, tetap aja tuh nggak naik lagi ke 50 atau 60 fps. Padahal ya dua-duanya udah sama-sama pakai mode performa, terus frame rate-nya juga dimentokin yang paling kanan. Tapi tetap aja sih nggak bisa naik lagi.
Saya pikir ini mungkin gara-gara panas ya, dan pas dipasang fan cooler, ternyata cuma Poco S7 Pro aja yang bisa ngeluarin power yang lebih maksimal. Frame rate-nya di sini mulai naik dan menjadi lebih stabil, dan akhirnya keluar juga tuh performa aslinya Poco X7 Pro. Nah, kalau di Infinix, ini mau pakai atau nggak pakai fan cooler, bedanya masih nggak sesignifikan itu. Saya paham sih, dua HP ini emang nggak terlalu jualan kameranya. Tapi mana nih yang better dipakai buat konten? So far sih dua HP ini sekarang punya kamera yang udah lebih dewasa ya dari seri-seri sebelumnya. Sekarang kita nggak nemuin lagi lensa atau kamera-kamera yang gimmick karena di sini cuma ada 2 biji ya, yang mana dua-duanya kepake semua. Kamera utama dan juga kamera ultrawide. Nah, kalau kita ngelihat angka resolusinya memang Infinix GT30 Pro ini lebih ganteng. Resolusinya 108 megapiksel, jauh lebih gede daripada 50 megapiksel di Poco. Tapi saya tuh nggak pernah bosan-bosan bilang ya, kalau angka resolusi ini tuh nggak bisa jadi satu-satunya penentu buat nentuin hasil foto itu lebih cakep atau enggak. Masih ada banyak faktor lagi, kayak ukuran sensor, bukaan lensa, sampai optimalisasi antara hardware dan software kameranya. Ya, pas disandingin hasil fotonya, emang sih rata-rata jepretan Infinix di sini kelihatan lebih gonceng. Saturasinya tuh bener-bener nampol ya. Kayaknya kalau ada objek yang warnanya cerah, sama software kameranya Infinix itu bakal dinaikin sekitar 2-3 kali lipat biar warnanya kelihatan lebih pekat. Untuk dynamic range, keduanya juga masih mirip-mirip, cuma kadang hasilnya tuh nggak selalu konsisten. Karena ya ada momen jepretan Poco ini lebih maksimal, tapi ya nggak jarang juga saya bisa dapetin dynamic range Infinix di sini lebih mantep. Terus warna yang berasa di booster ini juga dibawa Infinix sampai kamera keduanya, kamera ultrawide. Dan meskipun sama-sama 8 megapiksel, saya ngerasa ya hasil foto akhir Infinix ini emang lebih matang buat diposting di media sosial, alias nggak perlu poles sana-sini lagi. Tapi kamera Infinix ini kayaknya cuma powerful buat kondisi yang terang-terang aja. Karena ya pas di bawah hunting foto-foto malam, nah ini nih, kamera Poco berasa lebih menyala. Poco tahu betul sih foto-foto malam itu nggak cuma sekedar terang doang. Tapi ya tetap mesti ngejaga detail, warna yang kontras, dan tekstur yang lebih rapi. Nah di sini nih, Infinix kayaknya lupa buat ngejaga bagian-bagian itu. Hasil foto malamnya cenderung over terangnya, terus noise-nya jadi lebih kelihatan, dan agak kurang dapet sih vibes foto malamnya. Saya berharap ini cuma masalah software doang, yang mestinya kalau Infinix mau lebih bagus lagi, dia bakal segera nyiapin update buat ngefix mode malamnya biar lebih mantep lagi. Ya, kalau dipakai buat ngevlog, kamera depan Infinix di sini berasa lebih OP ya, karena dia udah bisa rekam 4K yang lebih tajam. Cuma memang angle-nya agak sempit sih ya. Ini saya harus agak mundurin tangan ke belakang biar angle-nya itu lebih pas. Sementara di Poco tuh angle-nya menurut saya udah lebih lega gitu ya. Atas bawah kiri kanan tuh masih ada space yang cukup. Ini kalau saya pakai sambil jalan, saya arahin ke backlight ya, belakang tuh. Enak perbandingannya. Dan untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengaran dari Poco S7 Pro atau Infinix GT30 Pro? Coba komen di bawah. Dan kalau kita pindah ke kamera belakang, ini perekaman videonya jauh lebih overkill. Udah bisa 4K 60 fps. Nggak cuma menang tajam, tapi smoothnya juga dapet banget. Asli sih. Ini karena privilege pakai mesin yang ngegas ya. Jadi nggak cuma enak buat main game, tapi buat bikin konten kayak gini juga udah dapet spek yang rata kanan juga. Nah ini lensa ultrawide-nya kalau dipakai buat ngerekam video, buat dapetin angle lebih lebar. Dan yang saya suka ya, ultrawide-nya ini juga bisa kita pindah ke kamera utama tanpa harus matiin perekaman videonya kayak gini. Dan itu benar-benar pindah kamera ya, bukan cuma dari ultrawide yang di zoom in. Ada lagi. Terus di harga segini, spek layar yang dipakai juga nggak kaleng-kaleng. Ini udah sama-sama pakai layar AMOLED 1,5K alias udah di atasnya Full HD+. Dua-duanya sama-sama di cover pakai Gorilla Glass 7i dan sama-sama punya fingerprint di layar juga. Itu yang sama-sama bagusnya sih. Tapi yang kurangnya ini juga sama-sama kompakan. Alias dua HP ini sama-sama pakai always on display yang cuma 5-10 detik doang. Alias nggak bisa nyala terus-terusan. Terus kalau dipakai buat marathon streaming, jujur saya lebih suka sama layarnya S7 Pro ya. Di sini tuh warnanya kelihatan lebih ngejreng tapi punya karakter yang cenderung lebih warm. Jadi menurut saya sih lebih enak di mata gitu.
Kalau buat makin sehari-hari, software Infinix yaitu XOS sekarang udah makin matang ya tampilannya ya. Di sini kita udah nggak nemuin menu-menu yang norak kayak versi sebelumnya, terus udah lebih clean juga, dan beberapa kali juga rutin dapat update software. Nah, yang pasti di sini juga udah nggak ada iklan. Kalau ngomongin soal iklan, memang HyperOS-nya Poco ini nggak bisa lepas dari iklan ya. Tapi buat saya sih iklan di sini udah nggak terlalu masif kayak yang dulu. Palingan cuma sekitar 1 atau 2 iklan aja pas kita lagi gonta-ganti tema. Tapi yang bikin saya salfok sama XOS Infinix ini lebih ke fitur-fitur AI-nya yang seabrek. Jadi fitur AI-nya di sini tuh nggak cuma yang esensial doang ya, macam object eraser. Di sini bahkan lebih advance lagi. Kayak misalnya buat ngebantu nge-request dokumen, ngasih rekomendasi penulisan chat yang sesuai gaya bahasanya, ngebantu bikin transkrip rekaman rapat, bahkan kita juga bisa nge-generate wallpaper sendiri pakai AI-nya. Ya kalau ngomongin soal AI sih, HyperOS-nya Poco ini emang harus belajar lebih lagi ya sama Infinix. Minimal bisa lah tipis-tipis dikasih update AI terbaru di tiap update software yang di HP ini juga lumayan panjang ya. Ini bisa dapat upgrade itu 3 kali versi Android dan full security patch sampai 5 tahun ke depan. Terus untuk pengalaman download beberapa aplikasi dan juga games yang ukurannya lumayan gede, Infinix GT30 Pro ini punya daya tahan sinyal yang menurut saya sih lebih oke ya daripada Poco. Ya speednya cukup konsisten dari awal sampai akhir dan rata-rata tuh lebih cepat selesai juga pas ngedownload aplikasi atau games tadi. Cuma kalau untuk speed GPS, saya ngerasa dua-duanya ini masih satu tipe lah. Sama-sama yang bukan tipikal ngunci GPS cepat di dalam ruangan ya. Tapi sekalinya klik, sekalinya ngunci GPS, dua-duanya punya speed dan akurasi yang kurang lebih mirip-mirip. Oke lanjut, kalau untuk daya tahan baterainya gimana nih? Ya kalau cuma ngelihat angka kapasitas mAh-nya doang, memang Poco ini lebih badak ya. Baterainya 6000 mAh. Bedanya sekitar 500 mAh sama Infinix, tapi kalau saya pakai buat aplikasi harian yang nggak terlalu menuntut performa dan power, sebenarnya ya konsumsi baterainya tuh nggak terlalu yang beda signifikan. Paling cuma sekitar 1-3% doang gitu. Cuma beda cerita nih kalau kita pakai buat mabar yang butuh power lebih. Nah di sini nih Infinix kerasa lebih boros. Ya selain kapasitasnya yang emang lebih kecil, memang faktor panas di bodi belakangnya ya, yang cepat panas, yang cepat demam, ini juga cukup nge-trigger kenapa konsumsi baterainya jadi lebih boros daripada punya Poco. Dan nggak cuma punya baterai yang lebih awet, Poco S7 Pro ini juga dapat privilege lebih lewat charger yang lebih kencang di 90 watt. Angkanya sekitar 2 kali lipat chargernya Infinix GT30 Pro ya. Cuma ya nggak otomatis bikin durasi ngecasnya 2 kali lebih kencang juga. Karena pas kita sandingin datanya itu paling beda sekitar 12-14 menit ya, dari posisi 10% sampai benar-benar penuh. Nah, daripada lomba cepet-cepetan ngecas, Infinix di sini kayaknya lebih milih buat masukin fitur mahal macam wireless charging. Fitur yang sebenarnya bisa dibilang nice to have ya. Kerasa mahal kalau ada, tapi nggak ada juga nggak kenapa-napa. Karena jujur pengalaman saya ketika pakai HP yang ada wireless chargingnya, saya sih nggak pernah atau jarang banget pakai ya. Karena yang pertama, ngecasnya juga nggak lebih kenceng dari charger kabel. Dan yang kedua, ngecas wireless itu bikin bodinya juga cepet anget. Dan terakhir, bagian yang mungkin sering dibahas di awal, tapi di sini saya bahas di paling belakang, yaitu soal desainnya. Ya, kalau ngomongin soal desain ini bener-bener subjektif ya. Saya bisa bilang desain HP ini tuh udah paling cakep, tapi ada orang lain di luar sana yang bilang HP ini jauh lebih cakep, karena punya lampu RGB dan punya air trigger. Ya, selera orang beda-beda kan, kita nggak perlu debatin lah. Nah, daripada debatin desain yang kalem versus desain yang rame, saya sih prefer buat nyari yang build quality-nya aman untuk banyak kondisi. Dan Poco S7 Pro punya hal ini. Ya, HP ini udah ngantongin sertifikasi IP68. Jadi level tahan airnya itu bukan cuma sekedar kena cipratan atau kena gerimis hujan yang tipis-tipis doang ya. Tapi HP ini tuh udah cukup aman andai amit-amit kecebur kolam renang atau masuk ke bak cucian. Tapi kalau menurut kalian IP68 di HP 4 jutaan itu penting banget atau yang tahan kena cipratan air kayak di Infinix udah lebih dari cukup? Coba komen di bawah. Oke, jadi kesimpulannya, kalau punya duit 4 jutaan dan nyari HP yang serba kenceng, Poco S7 Pro ini masih nggak ada lawan sih. Desainnya boleh nggak gaming-gaming banget ya, tapi kalau untuk urusan performa dan daya tahan baterai, ini HP sih masih terlalu OP buat dimendang-mendingin. Selama kita main game yang nggak terlalu butuh air trigger, menurut saya sih mabar pakai Poco S7 Pro ini masih nyaman banget. Dan IP68 rating di sini juga jadi bonus yang cukup menarik ya. Bukan berarti kita bisa push rank di dalam kolam gitu. Ya bisa-bisa aja sih. Cuma ya seenggaknya kalau HP ini masuk ke dalam air, ya HP ini nggak auto masuk servisan. Nah sementara kalau emang pengen nyari HP 4 jutaan yang aura gamingnya tuh nonjol banget, ya Infinix GT30 Pro ini emang kelihatan lebih garang. Di sini ada lampu RGB kelap-kelip, air trigger yang bisa di custom lebih dalam, dan jangan lupain juga mode game yang bisa dibilang mirip sama Armoury Crate-nya ROG Phone.
Yang mana di sini kita bisa dapetin pengalaman gaming yang plus-plus ya, nggak cuma sekedar bisa main game pakai settingan rata kanan doang. Nah, dengan mode game yang seproper ini, kita jadi bisa lebih gampang mainnya, lebih responsif layarnya, dan juga lebih smooth animasinya. Dan di sini juga bonus kamera yang lebih OP ya. Mungkin kecuali mode malam, saya suka banget sama kamera foto dan kamera videonya ya. Paling kalau bisa tipis-tipis lah Infinix, bisa dibenerin lagi lewat update software. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama Poco S7 Pro atau Infinix GT30 Pro ini. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.